Kelompok 3 silakan bantu dengan kelompok 1. Ceritanya zaman Peran tokoh-tokoh agama di kakak keadilan perubahan HAM yang sama Elia sama yang dilakukan Elia pada zaman itu. Perannya tokoh agama di bagaimana tindakan para pendeta supaya Baik, yang pasti peran tokoh-tokoh agama pada saat itu, coba kita lihat Alkitabnya. Itu perannya tidak ada. Kita lihat gini. Di ayat yang ke 9 mulai 8. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan nama. Dalam surat itu ditulisnya demikian: maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang bersila untuk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparlah dia dengan batu. Yang pasti di sini para tua-tua perannya sudah tidak jelas. maksud saya tokoh agama tempat Elia bukan tentang yang bisa mengatakan Elia di zaman sekarang. Oke. Elia dengan Ahab itu tidak cocok. Itu bermusuhan. Sudah. Tetapi lihat, peran dari Elia setelah peristiwa itu terjadi, artinya Nabot itu dibunuh melalui cara kerja yang kotor oleh Ahab dan istrinya, yaitu dengan memakai para dursila melakukan tuduhan bahwa Ahab ini Nabot itu sudah mengutuk Allah katanya. Padahal tidak. Hanya karena kemauan daripada Ahab tidak dipenuhi, karena memang namanya milik pusaka, milik nenek moyang, udah biasanya ada bahasa. Namamu siapa? Paulisia. Ini udah harta milik kita, tolong dijaga, jangan terpindah tanah. Tidak mau menerima tukar guling dari Raja Ahab, mau dikasih uang juga tidak, karena pesannya demikian. Peran daripada siapa? Apa namanya? Dan ayah Elia. Peran dari Elia yang pada saat itu Nabi bukan tidak terlihat, tetapi itu cara Allah supaya Ahab itu ditegur. Allah mengizinkan itu terjadi supaya sudah melalui Elia Allah menegur Ahab itu. Karena apa? Kita baca lagi ayat-ayatnya. Kita lihat di ayat 19. Kamu lihat Alkitabnya. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Peristiwa tentang perampasan itu Elia tidak tahu. Elia tidak tahu. Tetapi lihat, setelah terjadi, udah di ayat seperti dikatakan ayat 19, katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta apa? Merampas juga. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Andai kata mungkin ini faktor jarak juga. Dan yang kedua, itu dia tidak tahu, dia tidak tahu. Karena udah kalau dia tahu, pasti dia ditegur. Kalau Elia tahu, pasti ditegur. Tapi karena Elia tidak tahu, dan posisi Elia juga, udah itu sedang apa? Sedang apa namanya dalam ketakutan. Kenapa sedang dalam ketakutan? Lihat,
waktu Elia membunuh nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, Izebel sangat marah sekali sama dia, sehingga Elia bersembunyi. Kamu nanti lihat ayat-ayat ini, semua perhatikan Alkitabnya. Elia di Gunung Horeb, dia di sana bersembunyi. Elia ke Gunung Horeb, dia bersembunyi di sana. Pada waktu bersembunyi itu dalam satu kondisi yang takut dia. Karena apa? Izebel, istri daripada Ahab itu sangat marah. Tadi saya katakan, ketika Elia membunuh para Baal yang 450 orang itu, dia marah. Tapi dengar, setiap milik kepunyaan Tuhan dan keadilan Tuhan itu berlaku secara umum, berlaku secara universal. Maka lihat, dia diperintahkan oleh Allah, yaitu Elia, untuk menegur Ahab. Pertama dia cuek-cuek aja. Tetapi setelah dikatakan hukuman-hukuman yang berat itu, dikatakan hukuman-hukuman yang berat itu, ayat 27 daripada dikatakan, dengar. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu tentang apa? Tentang hukuman itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanmu? Tadi dia tidak merendahkan diri, tetapi dengan hukuman itu, udah dia mulai apa? Sadar, waduh berat juga ini hukuman. Maka dia apa? Dikatakan berpuasa, jubah kebesarannya dia tanggalkan, dia memakai kain kabung. Oke, apa? Peran-peran tokoh agama dalam peran tokoh di tokoh agama Oke. Peran tokoh agama di zaman sekarang, yang seperti kasus ini kan. Jadi gini, para tokoh agama selalu menyuarakan supaya apa? Contohnya kita yang berjemaat ini, udah pasti bilang gini, kamu usahakan menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kamu. Jangan menjadi rakus atau tamak. Ketika kamu menjadi rakus atau tamak, udah sehingga kamu menghalalkan berbagai cara untuk tujuanmu, padahal cara itu tidak bagus. Kadang-kadang menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Yang namanya dengar, menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, tentu di situ bersalah. Namanya menghalalkan berbagai cara. Cara-cara kotor itu dianggap halal. Biasanya gini, dengar. Itu yang sering terjadi kalau ada pilkada-pilkada, pemilihan kepala daerah. Menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Contohnya gini. Contohnya peserta pemilu kada yang ada di Kota Kupang, umpamanya 453 jiwa, 453.000 jiwa. Tapi di antara ini kan sudah ada mungkin mati sekitar 12.000 jiwa. Udah ada. Tapi mereka apa? Mereka buat ini masih hidup. Tujuannya apa? 12.000 jiwa itu kan yang sudah mati itu udah dibuat apa namanya permainan sulap supaya apa? Bisa dia menang. Dengan bekerja sama dengan siapa? Itu biasanya dengan Pak RT, dengan lurah, habis itu dengan kepala dukcapil. Itu sering terjadi, sering. Anda pernah dengar hal itu? Ada. Makanya diperhatikan. Oh silakan dulu, Pak Disudian. Silakan. Mari.